Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 20 PKS. Kami memiliki tugas besar, yaitu untuk membuat sebuah codingan yang berhubungan dengan prodi kami. Maka kami membuat codingan dengan judul menghitung volumetrik cadangan migas. Nah, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 20 dengan saya sendiri, yaitu Adi Lainsil dengan prodi Rekayasa Minyak dan Gas dengan NIM 122480061. Saya Yosyondari dari Prodi Rekayasa Minyak dan Gas NIM 122480057. Saya Nabil Muhammad Wata dari Prodi Rekayasa Minyak dan Gas dengan NIM 122480050. Sekian perkenalan dari kelompok kami. Enjoy the video and watching us. Bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah sekumpulan kata yang disusun sedemikian rupa dalam sebuah instruksi sehingga memungkinkan pengguna komputer membuat program yang dapat dijalankan menggunakan aturan tersebut. Bahasa pemrograman dibagi menjadi tiga, yaitu bahasa pemrograman tingkat rendah, bahasa pemrograman tingkat menengah, dan yang terakhir bahasa pemrograman tingkat tinggi. Bahasa pemrograman tingkat rendah adalah bahasa pemrograman yang paling dekat hubungannya dengan logika komputer. Bahasa pemrograman tingkat rendah dibagi lagi menjadi dua, yaitu bahasa mesin dan bahasa assembly. Bahasa pemrograman tingkat menengah adalah jenis bahasa pemrograman yang menjadi penghubung antara bahasa tingkat rendah dan bahasa tingkat tinggi. Oleh karena itu, bahasa ini sering disebut sebagai pseudo language atau bahasa semu. Contoh bahasa pemrograman tingkat menengah yaitu C++. Bahasa pemrograman tingkat tinggi adalah bahasa pemrograman yang instruksinya mirip dengan bahasa manusia. Bahasa ini dibagi menjadi dua, yaitu pemrograman berorientasi prosedural dan pemrograman objek. Awal mula membuat header yaitu pagar include a stream yang berfungsi untuk memerintahkan compiler untuk menyertakan program pada C++ dan memungkinkan untuk melakukan standar operasi input serta output. Using namespace std merupakan standar namespace dari C++ yang dapat digunakan untuk memanggil kelas, objek, atau fungsi yang terdapat dalam namespace tersebut. Menggunakan struct untuk menghitung cadangan minyak berdasarkan data yang diinputkan oleh pengguna. Struct atau struktur adalah fitur dari C++ untuk mengelompokkan beberapa variabel menjadi sebuah tipe data baru. Pada data-data di struct ini menggunakan float. Float adalah salah satu tipe data numerik yang memungkinkan untuk menyimpan nilai dalam memori bersifat bilangan pecahan, real maupun eksponensial. Variabel anggota yang dibutuhkan yaitu float porositas untuk menyimpan nilai porositas reservoir batuan. Float SWE menyimpan nilai SWE atau water saturation yaitu proporsi air dalam reservoir. Float BO menyimpan nilai faktor volume minyak terhadap volume reservoir, formation volume factor. Float luas area menyimpan nilai luas area reservoir. Float ketebalan Poisson menyimpan nilai ketebalan Poisson atau zona penyangga. Kemudian float cadangan untuk menyimpan hasil perhitungan cadangan minyak. Void adalah suatu tipe data yang berarti tidak ada atau tidak mempunyai tipe data. Void masih di dalam kategori tipe data tetapi tidak bisa menggunakan pada variabel biasa. Fungsi anggota void hitung cadangan. Yang pertama ada menghitung volume, yaitu float volume sama dengan luas area dikali ketebalan Poisson dikali porositas dikali 1 min SW dibagi BO. Yang kedua yaitu ada menghitung cadangan, di mana rumus cadangan yaitu sama dengan dalam kurung volume dikali 7758, di mana 7758 merupakan rumus dari untuk perhitungan volume di sektor minyak. Void tampilkan cadangan yaitu menampilkan nilai cadangan minyak yang telah dihitung. Code di mana fungsi code untuk menampilkan teks atau tulisan di layar. Perintah ini ditampilkan ketika program dijalankan, yang dimana STB sebagai satuan dari banyaknya cadangan minyak. Di sini dimulai fungsi main, yaitu deklarasi fungsi. Merupakan titik awal di mana seluruh program C++ akan mulai dieksekusi. Di dalam fungsi main ini akan dibuat objek dari data struk cadangan minyak yang di atas. Menggunakan fungsi code dan chain, di mana code untuk menampilkan teks atau tulisan di layar,
Perintah ini ditampilkan ketika program dijalankan, dan menggunakan perintah kin digunakan untuk memasukkan data sesuai dengan perintah yang diberikan. Perintah tersebut akan dijalankan ketika program di-run. Pada code dan kin, kita meminta pengguna program untuk memasukkan data-data porositas, SWE, BO, luas area, ketebalan Poisson. Kemudian pada bagian terakhir kita memanggil fungsi hitung cadangan pada objek data untuk menghitung cadangan minyak, dan memanggil fungsi tampilkan cadangan pada objek data untuk menampilkan cadangan nilai minyak yang telah dihitung, dan mengembalikan nilai 0 untuk menandakan bahwa program berakhir dengan sukses. Dan program di running, lalu pengguna memasukkan data-data atau nilai-nilai yang dibutuhkan untuk dihitung, dan program berjalan sukses. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.